Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah, dirahmati dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada. Alhamdulillah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita dianjurkan berbahagia, bergembira, bersukacita dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita. Tentunya kita sangat yakin bahwa rahmat di atas seluruh rahmat Allah, keutamaan di atas seluruh keutamaan Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat itulah rahmat tertinggi, keutamaan yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 113, tatkala menurunkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an was sunnah, Al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan sunnah, ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan engkau apa-apa yang kau dahulu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka adalah, kata Allah, keutamaan Allah atasmu tercurah sangat besar. Maka keutamaan terbesar Allah yaitu tatkala Allah memudahkan seorang hamba untuk talabul ilmi dan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah katakan dalam ayat yang lain, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu, kepada yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah SWT, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini nyambung dengan sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah mudahkan dia memahami agama. Alhamdulillah, di setiap hari Selasa kita dimudahkan oleh Allah di sore hari, dan kembali hari ini kita dimudahkan. Tidak ada niat yang paling utama untuk perjumpaan kita di sore hari ini kecuali dalam rangka talabul ilmi, menambah Rabbi zidni ilma, ilmu, perbenaran ilmu yang manfaat untuk kita semuanya insyaallah, dan saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, pembahasan rutin kita
yaitu dari kitab yang insya Allah mubarak, ditulis oleh seorang guru kita yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah SWT, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dari pembahasan fundamental, prinsipil, ya, yang menghantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat kita, yaitu mengenal prinsip-prinsip dasar agama Islam. Agama yang alhamdulillah telah kita warisi dari orang tua kita, atau ya kita sudah masuk agama yang hak ini, agama Islam. Yang kita sudah sangat yakin tidak ada agama yang legal di hari ini kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang hak di hari ini kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah SWT di hari ini kecuali agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ya, inna dina indallahil Islam, dan agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Namun keberadaan kita setelah mendapatkan hidayatul Islam, ya tetap kita tidak boleh merasa aman. Betul. Ketika seseorang mati di atas Islam, dia insya Allah pasti masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Insya Allah. Ketika dia mati dalam Islam, masih mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Hanya saja, kepastian tersebut tidak membuat kita aman dari terancam sebelumnya dengan neraka Allah. Ya, terancam dulunya sebelumnya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dari umat ini yang dipastikan masuk surga, namun didahului dengan naudzubillah masuk ke dalam api neraka. Kapan? Tatkala ya keislaman mereka tidak dibangun di atas pundi-pundi, pondasi-pondasi, asas-asas yang kuat. Sehingga dengan mudah perkara-perkara yang bisa merongrong keislamannya atau mengurangi kesempurnaan Islamnya bisa menggerogotinya. Apa itu? As-syubuhat was-syahawat. Baik penyakit syubuhat, kesesatan, kekeliruan memahami agama, ya, sehingga subhanallah muncul di dalam dirinya dua penyakit besar, yaitu asyirk wal bid'ah. Syirik dan bid'ah. Muslim tapi masih berbau syirik, masih melakukan hal-hal yang menodai akidahnya, dan itu ada. Ya, sebagaimana kita saksikan, Muslim tapi subhanallah masih percaya dukun. Muslim tapi masih bertanya ke paranormal. Muslim tapi masih percaya dengan gugusan-gugusan bintang. Bahwa bintang ini, bintang itu berpengaruh kepada kehidupannya. Muslim tapi masih menyembelih untuk selain Allah. La ilaha illallah. Kita saksikan. Muslim tapi masih nyambat-nyambat nama selain Allah. Mendatangi kuburan-kuburan tertentu yang menjadikan orang-orang yang sudah wafat di tengah mereka yang dianggap soleh, ya, sebagai penyambung doa mereka kepada Allah. Muslim tapi masih ada keyakinan dengan benda-benda tertentu. Yang ini yakin ada, berkeyakinan dengan batu tertentu, dengan pohon tertentu, dengan bahkan sebagian perhiasan mereka yakin dengan cincinnya, dengan kalungnya, dengan benang hitam yang mereka pakai, dengan jimatnya, dengan wafaknya. Muslim tapi masih melakukan sihir. Muslim ada. Ya. Maka yang seperti ini, la haula wala quwwata illa billah, ya, tidak aman dari neraka.
Kenapa? Karena keislamannya tidak didasari dengan pondasi yang kuat sehingga masih ternodai dengan penyakit-penyakit yang dikenal dengan penyakit syubhat. Yap. Yang kedua, Muslim di antara penyakit syubhat adalah bid'ah dalam agama. Meyakini bahwasanya dan mengamalkan, bahkan dia semangat di atas satu tuntunan, satu pemahaman, satu amalan. Namun ternyata tuntunan, pemahaman dan amalan tersebut, subhanallah, tidak berdasar. Ya, tidak berdalil. Tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terjerumus kepada bid'ah. Dan bid'ah ini, ma'asal muslimin, jangan kita menganggap remeh. Bid'ah lah yang merusak agama kita, bahkan mempecah belah agama kita. Bid'ah lah yang memecah belah agama kita, sehingga manusia terjadi ke dalam kelompok-kelompok. Makanya Nabi SAW ketika mengabarkan umat ini akan terkelompok-kelompokkan, terjamaah-jamaahkan, terfirqah-firqah, maka Nabi mengatakan solusinya apa? Solusinya kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh oleh kalian sunanku dan tuntunan para sahabatku. Balik kepada tuntunan yang terdahulu. Lalu Nabi menyebutkan ya penyakitnya. Lalu kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan awas kalian, jangan sekali-kali mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu penyakitnya. Ya Allah. Banyak sekali, ya Allah, di tengah umat, ya, amalan-amalan ibadah, baik dari mulai salat, puasa, haji, zakat, zikir, membaca Al-Quran, ziarah, ya, dan lain sebagainya, sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang kalau dicek and recheck, subhanallah, Nabi dahulu tidak pernah mencontohkan, mengajarkan. Ya, dan ini adalah bid'ah dalam agama. Dan bid'ah penyakit terbesar setelah syirik. Yang mendatangkan sesuatu perkara yang dahulu tidak pernah didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, amlahum syara'u minad dini ma lam ya'dan bihillah. Mereka mendatangkan sebuah syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah, laukana khairan la sabakuna ilaih. Andai kata ya perkara itu baik, niscaya Nabi juga para sahabat yang mendahului kita dalam sebuah tuntunan tersebut. Kemudian muslimin juga ya tidak aman umat ini ketika sudah masuk Islam dari penyakit syahwat. La ilaha illallah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Ya, syahwat, hawa nafsu. Ya, nafsu al-bahimiyah, al-hayawaniyah. Ya, nafsu yang melanggar batasan-batasan Allah, tidak lagi kenal halal haram. Ya, tidak lagi kenal halal haram, boleh atau tidak boleh. Dilanggar. Ya, sehingga mereka terjerumus kepada maksiat-maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ya maksiat syahwat wanita, la ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita. Betapa banyak subhanallah kaum saudara kita yang terjerumus kepada syahwat wanita, ya, dari mulai mukaddimahnya sampai kepada perzinahan. Ya, minum khamar, riba, ya, mencuri, korupsi, naam, bahkan saling bunuh di antara mereka, saling mengadu domba, saling menggibah, saling membenci di antara mereka karena urusan dunia. La ilaha illallah. Ini merupakan penyakit-penyakit hati. Nah, ma'asyiral muslimin, itu sebabnya adalah tatkala mereka tidak membangun agama mereka di atas asasnya yang benar. Oleh karena itu, saya berulang-ulang katakan bahwasanya Masya Allah, barakallahu fih, Ustaz kita, Ustaz Yazid, di atas keluhuran ilmu beliau,
beliau meringkaskan untuk kita perkara-perkara yang sangat penting ini di dalam buku beliau Prinsip Dasar Islam. Ikhwani fillah azayakum, pembahasan kita alhamdulillah ya masih melanjutkan pembahasan yang lalu dari prinsip yang ke-13, yaitu prinsip al-wala wal bara. Cinta dan benci. Dan ini juga adalah prinsip yang wajib terpatri kuat. Ya, di dalam menegakkan agama kita harus terpatri dalam diri kita sikap dan sifat cinta dan benci. Apa maksudnya? Cinta, al-wala, loyalitas, ridha dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik yang sifatnya perbuatan, perkataan, keyakinan, termasuk adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu adalah cinta. Adapun bara, berlepas diri, ya, memutus hubungan, memusuhi, tidak suka dengan apa? Dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah, dengan apa-apa yang diberkahi oleh Allah, dengan apa-apa yang tidak diridai oleh Allah, baik sifatnya perkataan, perbuatan, atau keyakinan, juga termasuk sosok-sosok manusia yang juga dibenci oleh Allah SWT, maka kita pun ikut membencinya. Ya. Dan itulah pondasi di antara pondasi agama kita. Bahkan kita ulang-ulang katakan bahwasanya ya perkara iman tertinggi isinya al-wala wal bara. Itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Kita berlepas diri kepada seluruh apapun sesembahan selain Allah. Ini adalah bara. Illallah. Lalu kita tetapkan dan kita hanya menetapkan yang berhak disembah di alam semesta ini hanya Allah. Maka itulah wala. Kita harus hanya berloyalitas. Kita hanya cinta. Dan kita hanya ridha dengan Allah dan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini bermasalah, maka beragama kita akan bermasalah. Bahkan bisa mental dari akidah Islam. Contoh para ulama banyak menyebutkan sebuah kaidah ya tentang kekufuran, tentang kesyirikan, tentang kemusyrikan. Kata mereka, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang musyrik, ya, yang telah nyata-nyata kafirnya, musyriknya, atau ragu dengan kekafiran atau kesyirikan mereka, fahuwa kafir, maka dia juga terancam kafir. Kenapa? Karena ya tidak berlepas diri ya secara totalitas dengan kekafiran mereka, maka kita terkena imbas ya kekufuran tersebut. Dan ini subhanallah masuk ke dalam seluruh ranah kehidupan. Ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, ya, dalam urusan ya sosok yang mengidolakan sesuatu. Masya Allah, sudah mulai luntur. Ya, sudah mulai luntur akidah al-wala wal bara ini. Tidak sedikit dari kaum muslimin, na'udzubillah, mencintai gaya berakidah di luar Islam. Mencintai gaya beribadah, barang bermuamalah, gaya berhukum, bahkan gaya hidup, bahkan gaya bisnis. Ya, subhanallah, bahkan mengidolakan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah.
karena hanya sekedar mereka adalah pemain ya artis tertentu atau pemain olahraga tertentu, padahal mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbangga-bangga dengan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan mereka tidak ada ya, dan mereka yaitu terhadap orang yang beriman justru malah subhanallah sebagian mereka memusuhi, membenci ya, apalagi ketika mereka menegakkan akidah yang benar ya, mereka malah mereka menjauhinya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Pembahasannya sudah cukup panjang ya, dan pada kesempatan ini kita lanjutkan masih pada pembahasan hak-hak bara. Ya, hak-hak bara, bagaimana kewajiban kita ketika kita menegakkan akidah bara, berlepas diri, benci kepada Allah, benci kepada apa yang dibenci oleh Allah, baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan, termasuk adalah sosok-sosok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah orang-orang yang tidak beragamakan dengan agama Allah, orang kafir, orang musyrik yang tidak beragamakan dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Dari Yahudinya, Nasaranya, dan seterusnya dari agama-agama selain Allah SWT. Nah, ya kita sudah menyebutkan 7 hak. Silakan antum nanti murajaah lagi, dan saya sarankan antum semuanya punya buku ini, ya. Nah, sehingga antum walaupun ketinggalan, ya bisa membaca dan bisa mengejar ya ketinggalan yang sebelumnya. Baik, sudah 7 poin yang kita bahas. Maka di hari ini kita akan lanjutkan, yaitu poin hak bara yang ke-8. Hak dari sikap ya berlepas diri terhadap kekufuran dan orang-orang kafir, kesyirikan dan orang-orang musyrik ya, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Naam, tafadhal. Bismillah. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah taala, poin yang ke-8, tidak memohonkan ampunan bagi mereka meskipun mereka keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. Barakallahu fikum. Naam. Poin yang ke-8 ini sangat jelas, ma'asyiral muslimin. Ya. Sikap di antara sikap bara kita terhadap orang kafir, yaitu kita tidak memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan juga ini perkara sia-sia tentunya, tidak manfaat. Karena antum walaupun mintakan ampun 1.000.000 kali, bahkan 1.000.000.000 kali untuk mereka, abadan mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kalau mereka mati di atas kekafiran. Ya, Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Ya, orang-orang yang mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, apalagi terang-terangan mereka tidak beragamakan dengan agama Islam. Adapun dosa selain syirik masih Allah ya bisa diharapkan Allah mengampuninya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan orang-orang musyrik, ya ampunan itu adalah salah satu jaminan seseorang masuk surga. Maka tidak manfaat kita mintakan ampun sama mereka, untuk mereka. Kenapa? Karena orang musyrik sudah diharamkan oleh Allah surga. Allah katakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, yang tidak mau mengimami annahu la ilaha illallah. Ya, dan mereka masih meyakini ada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwasanya Allah punya anak.
ya, atau ada dewa, dewi atau yang lainnya yang mereka sembah dari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Sementara ampunan itu adalah jaminan surga, sementara surga sudah haram untuk mereka. Maka ini perkara sia-sia. Ya, jangan sampai walaupun itu ibu antum, walaupun itu abah antum, ya walaupun itu adalah kerabat dekat antum, kalau mati di atas kesyirikan, kekufuran, maka tidak manfaat kita mintakan ampun untuk mereka. Oleh karena itu ayat yang tadi dibaca ini adalah sebab nuzulnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kekuatan cintanya, sayangnya kepada paman tercintanya Abu Talib. Ya, yang masya Allah Abu Talib, Allahu Akbar, qadarullah. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, selama hidupnya, ya beliau sosok yang boleh dikatakan mendukung dakwah Nabi SAW. Bahkan sebagai pengaman dakwah Nabi SAW. Tidak ada yang berani. Orang-orang musyrik Quraisy dahulu untuk mengganggu dakwah Nabi selama ketua kaum tersebut, pimpinan kaum tersebut, Abu Talib, paman Nabi SAW, masih hidup. Makanya wafat Abu Talib di tahun 10 Hijriah, dan wafat pula di tahun yang sama adalah istri tercinta Khadijah, dikenal dalam sejarah dengan Amul Huzni. Dan Nabi sangat mencintai Abu Talib. Dan Abu Talib sangat mencintai Nabi. Bahkan subhanallah, ada dalam sebuah riwayat, Abu Talib pernah menyatakan bangga dan senangnya dengan agama Nabi. Bahkan dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dinal bariyyati fina. Aku sungguh telah mengetahui bahwasanya dina Muhammadin, agama Muhammad, agama terbaik. Hanya saja Abu Talib masih jaim. Ya, Abu Talib masih jaga image karena dia pemimpin kaum. Dia khawatir terhina, akan dicela oleh kaumnya. Bagaimana pemimpin kaum masih mengikuti anak kemarin sore, anak ingusan menurut kaumnya. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Makanya Abu Talib mengatakan, laulal malamatu au maqabata masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Andai kata aku tidak takut dicela atau dicaci oleh kaumku, niscaya kau dapatkan aku akan mengikuti ajaranmu. Hanya saja subhanallah, terkunci lisan Abu Talib. Ya, sampai detik-detik hayat beliau, Nabi menghadiri, yaitu detik-detik wafatnya. Lalu Nabi, Masya Allah, dengan penuh harapan Nabi katakan, Qul ya'am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Hei paman, cepat bilang la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa dijadikan bukti di sisi Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam dan kau selamat dari neraka Allah SWT. Subhanallah, mata alal kufri. Abu Talib mati terkunci lisannya dari mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, sa'astaghfiranna lak ma lam unha'ang. Aku akan mintakan untukmu ampun kepada Allah selama aku belum dilarang. Subhanallah, lihat ya. Nabi saking cintanya dengan Abu Talib sampai mengatakan sa'astaghfirannakallah malam unanak. Aku akan mintakan untukmu ampun kepada Allah selama aku belum dilarang. Turunlah ayat ini. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak sepantasnya, tidak boleh, tidak seyogianya seorang nabi dan juga orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun ya untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun itu keluarga terdekat. Ya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah betul-betul jelas bahwasanya mereka ashabul jahim, penduduk neraka jahanam yang kekal di dalamnya, ya karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, nah ini bentuk barok kita nih, awas. Jangan sampai nanti antum ada orang musyrik mati ya diundang apa itu? Maaf ya, sudah bid'ah enggak benar lagi. Ya. Nah, ada sebagian subhanallah, saya dapat cerita ya ada orang kafir mati diundang untuk
berkumpul 7 malam di rumahnya untuk memintakan ampun. Innalillah. Ya, sudahlah, sudah saja perkumpulan itu tidak ada secara sunnah, ditambah lagi yang ingin dimintakan ampun kafir. Maka ini bermain-main dalam agama dan ini kebodohan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, bentuk lepas diri kita dari mereka adalah naudzubillah, jangan sampai kita memintakan ampun ya kepada Allah. Makanya jamaah, boleh enggak? Saya ingin tanya. Kalau ada seseorang fulan katakan dia kafir sekarang masih hidup. Fulan katakan kafir bukan di atas agama Islam. Masih hidup. Bolehkah katakan si fulan itu ashabun nar? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Selama dia masih hidup maka tidak boleh kita cap neraka. Karena kita tidak tahu akhir kesudahannya. Betapa banyak kisah umat sebelumnya. Lihat Khalid bin Walid, Masya Allah. Ya, dia yang mengalahkan Nabi di perang Badar, di perang Uhud. Lihat Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ya, lihat Abu Sufyan. Bahkan yang membunuh Hamzah siapa namanya? Wahsy. Ya kan? Yang membunuh Hamzah dengan tombaknya Wahsy. Subhanallah, ternyata akhir kesudahannya mereka beriman dan mereka ashabul jannah. Ya, maka kita tidak boleh menghukumi si fulan walaupun hari ini kafir dengan neraka. Ya. Naam, tapi kalau dia sudah dimasukkan ke liang kubur, sementara dia mati dalam keadaan kafir, maka boleh kita tunjuk kuburannya dia di Jahannam. Tidak boleh ragu. Ya, kita tunjuk kuburannya boleh dia di Jahannam. Penduduk kuburan ini yang tidak di atas Islam, mereka ashabun nar. Ini tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu karena kata Allah, ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekafiran, maka bagi mereka adalah laknat Allah dan seluruh malaikat, juga seluruh manusia, dan tempat ya tinggal mereka adalah neraka Jahannam khalidina fiha abada. Taib, maka ya sehingga tidak boleh dan tidak perlu dan juga ya tidak ada manfaat untuk memintakan ampun untuk mereka yang wafat tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Poin yang ke-9, tidak boleh bermudahana atau berbahasa basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama Allah Subhanahu. Kami ulangi, poin yang ke-9, tidak boleh bermudahana atau berbahasa basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Surat Al-Qalam ayat 9. Masyaallah muslimin kamar na'am. Subhanallah. Kita muslim, ya, Allah menetapkan persaudaraan sesama manusia, ya, yaitu di atas ikatan Islam. Ya, Allah menetapkan persaudaraan, saling cinta, saling rangkul, saling tersenyum, kita canda tawa, saling dukung, ya, saling usung untuk menjadi pemimpin di tengah kita, dan seterusnya, ya, adalah dengan saudara kita sesama mukmin. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi katakan al-muslimu akhul muslim. Muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dan persaudaraan ini lebih kuat dari sekedar persaudaraan nasab. Nah, itu sehingga kata Nabi Subhanahu, lihat bagaimana menggambarkan persaudaraan sesama muslim. Lihat kata Nabi, Masya Allah taral mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sairul jasadi bis sahari wal huma. Kau lihat Masya Allah kata Nabi, orang-orang yang beriman
dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling takatuf, ya, mendukung di antara mereka. Kata Nabi, gambarannya sangat indah, kamatsalil jasadil wahid, mereka seperti satu jasad mukmin. Ya, idza syaka minhu udhun, apabila satu anggota badannya terkena penyakit, tada'a sairul jasad, maka seluruh anggota jasad yang lain ikut merasakan bisahari wal humma, ya, yaitu ikut tidak bisa tidur dan demam. Itu sesama muslim. Saling mencintai, Masya Allah, kita tersenyum, Assalamualaikum, ya, ucapkan salam, saling merangkul, saling berjabatan tangan, saling mendukung, atau kita usung sebagai seseorang yang mengurus urusan kita dari pemimpin-pemimpin kita, ya, dan saling tolong menolong dan seterusnya, itu sesama muslim. Adapun bersama orang kafir, ma'asyarul muslimin, yang mereka sendiri tidak pernah istirahat dari bagaimana mengajak kita kepada kekafiran. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka menginginkan kalau bila kalian kafir, agar kalian juga kafir seperti mereka. Ya. Sampai Allah katakan walan tarda, tidak akan pernah ridha sepanjang masa angkal Yahudu wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang kafir terhadap kita sampai kita mengikuti mereka dalam agama mereka. Ya. Allah katakan qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian dari lisan-lisan mereka, sementara apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar kebencian itu. Yawaddul ladzina kafaru, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir ingin kalian kembali ke kekufuran karena rasa dengki mereka terhadap orang yang beriman. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka mereka yang memiliki perangai seperti itu tidak seyogianya kita, ya, seakan-akan kita dengan saudara kita lah, dan mereka bukan saudara kita. Dan persaudaraan yang paling kuat persaudaraan di atas iman. Tadi sudah sahabatkan. Ya, min awsaki ural iman, di antara ikatan iman yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdu fillah, ya, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menggambarkan bagaimana sikap para sahabat terhadap orang kafir. Gimana? Kata Nabi SAW, Allah katakan, ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa maksudnya? Para sahabat. Bagaimana sikapnya terhadap orang kafir? Asyidda, tegas, ya, keras terhadap orang-orang kafir. Ya, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Namun sesama mereka, Masya Allah, sangat sayang, saling merangkul, saling ucapkan salam, Masya Allah. Ya, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Ya, maka ma'asyal muslimin, ini adalah sikap kita, ya, terhadap mereka. Ya, naam, sekedar muamalah jual beli nanti akan ada dalam bab nanti setelahnya. Hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Naam, jual beli, bisnis. Ya, bahkan terkadang mungkin mereka adalah anak buah kita atau mungkin sebagian menjadi bos kita. Ya, sah-sah saja. Atau menggunakan perjanjian damai dengan mereka. Ya, ada hutang piutang dengan mereka. Ya, sah-sah saja. Tapi ya, sikap lemah lembut, sifat, ya, sikap lemah lembut, kemudian mendukung mereka dalam perkara-perkara, apalagi mengganggu urusan agama kita, ya, lunak terhadap mereka, seakan-akan kita ini tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Mereka saudara kita seiman, la. Ya, tidak. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Qalam tadi, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, ya, maka mereka pun bersikap lunak pula kepada kita.
maka ma'asyar muslimin ada batasan-batasan. Tentunya juga ada batasan dari sisi tegas dalam bermuamalah, bukan artinya kita sampai mendolimi mereka, ya memukul mereka, menusuk mereka. Lah, nanti akan ada pembahasan. Kafir pun ada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir yang tinggal diizinkan di negeri Islam, kafir yang punya perjanjian damai, kafir yang dia meminta aman, maka ini tidak boleh kita ganggu. Ya, tapi sampai kepada subhanallah menjadi sahabat pena, ya, sampai kepada masya Allah seakan-akan tidak ada perbedaan yang ya prinsipil antara kita dengan mereka, ya, masya Allah mencintai mereka, berlemah lembut dengan mereka, bahkan sampai mendukung mereka untuk mengurus urusan kita, urusan kaum muslimin. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sementara mereka pun tidak sepi-sepi, ya, Allah yang lebih tahu tentang isi hati mereka, tidak sepi-sepi untuk mengajak kita kepada kekufuran. Naam. Fadhal. Nah, kemudian poin yang ke-10, tidak menyandarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka, serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Barakallahu fikum. Naam, ini juga subhanallah perkara yang la ilaha illallah sangat penting, tapi sudah mulai samar. Tapi sudah mulai la ilaha illallah banyak diremehkan. Ya, tak luputnya di negeri-negeri Islam. Ya, tak luputnya di tengah masyarakat Islam. Yang alhamdulillah ketika Anda ya beragamakan Islam, apalagi mayoritas adalah semuanya beragamakan Islam, maka sebenarnya agama kita ya isinya adalah hukum-hukum yang isinya ada agama kita telah mengatur semua pundi hidup dan kehidupan manusia. Seluruh pundi hidup dan kehidupan manusia. Dari urusan A sampai Z. Jangan urusan-urusan besar. Sampai urusan masuk kamar mandi dijelaskan bagaimana ya tata caranya. Ya, dalam urusan jual beli, dalam urusan bisnis, rumah tangga, ya, ibadah, politik, subhanallah, jihad, ya, bahkan hukum-hukum perdata. Ya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, yang ini minum khamar, yang itu berzina, ya, yang itu liwat, LGBT, homoseks, yang itu mencuri, ya, dan seterusnya sudah sangat sempurna. Ya, dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini. Agama itu apa sih? Agama itu kata Imam Syatibi, wad'un ilahiyyun lidawil uqulis salimah bi ikhtiyarihim iyyahu limasalihim dunyahum wa akhiratah. Agama itu apa katanya? Kata Imam Syatibi, wad'un ilahi. Peraturan pemilik alam semesta, peraturan pemilik alam semesta. Lidawil uquli salimah, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang akalnya sehat. Bikhtiyarihim iyah, dengan dia memilih sendiri tanpa dipaksa. Lima salih dinihim wa dunyahum, ya, untuk kemaslahatan dunia dan agama dan akhirat mereka. Itu agama adalah hukum. Agama adalah peraturan. Yang tentunya sesuatu yang sangat ya mudah untuk dicerna. Saya ingin tanya jamaah sekalian, Anda beli, katakan ini HP-nya, HP apa ini? Katakan ya. Taib. Lalu di sini ada aturan cara pakainya, ada aturan mainnya. Bagaimana memakainya dengan baik, dengan bagus, agar ini bisa dipakai dengan masalah awet lama. Kira-kira antum mengikuti ya aturan main siapa? Buku aturan main atau
cara pakai yang mana? Apa? Tentunya kita katakan kenapa? Karena yang mengeluarkannya, dia lebih paham tentang apa yang dia ciptakannya. Walillahil masalul a'la, maka Allah perumpamannya lebih dari itu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah dia Allah mengetahui apa-apa yang diciptakannya dan dia maha lembut dan maha khabir. Bukan sekadar alim lagi, khabir. Ya, maha mengetahui. Jadi dia tahu maslahat dan madarat untuk makhluknya. Maka ma'asyal muslimin, subhanallah, tidak akan ada kemaslahatan, tidak akan ada keadilan, tidak akan kebaikan, tidak akan ada kemakmuran, tidak akan ada kebahagiaan mutlak kecuali ketika kita mengikuti peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ma'asyal muslimin, yang berhak menetapkan hukum di alam semesta ini adalah Allah. Allah katakan, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Ya, hanyalah hukum, inil hukmu illa lillah, sungguh yang menentukan hukum adalah Allah. Sungguh yang berhak menentukan hukum adalah Allah. Maka yang maslahat bagi makhluk adalah hukum-hukum yang Allah tegakkan, yang Allah turunkan. Sehingga Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya kalian berhukum di antara kalian dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Ini perintah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, hendaknya mereka menegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan kita sudah sangat yakin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah penentu hukum yang sangat bijak? Ya, Allah penentu hukum yang sangat bijak. Sehingga subhanallah, hukum selain hukum Allah ya dikategorikan dan diistilahkan oleh Allah dengan hukmul jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah yabgun? Apakah mereka mengambil, mencari, melakukan, mengikuti hukum-hukum jahiliyah? Wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang paling baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ma'asyal muslimin, agama yang merupakan hukum-hukum Allah di dalamnya, ya, yang telah mengatur seluruh hidup dan kehidupan manusia. Saya bilang tadi, jangan urusan politik, jangan urusan negara. Urusan kamar mandi diurus sama agama kita. Urusan pakai sendal diurus sama agama kita. Ya, oleh karena itu agama kita memiliki 5 perangai. Agama kita memiliki hukum-hukum agama kita memiliki 5, yaitu kekhususan, 1, keistimewaan, 1, syamil, yaitu universal, mencakup seluruh hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua, kamil, sempurna. Hukum Allah sudah sangat sempurna. Sehingga kita tidak lagi butuh untuk mencari hukum-hukum selain Allah. Kemudian, ya, baqa. Hukum Allah ini langgeng. Tidak mengenal expired atau masa usai. Lah. Hukum Allah langgeng. Am. Yang keempat, hukum Allah keistimewaannya am. Yaitu umum untuk seluruh manusia. Bahkan tidak sekedar manusia, termasuk jin. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan wadih, yang kekhususan dan keistimewaan yang kelima, hukum Allah itu jelas, wadih. Sekali lagi saya sebutkan, hukum Allah memiliki 5 keistimewaan. Pertama, syamil, mencakup seluruh pundi hidup dan kehidupan manusia. Tidak ada yang ditinggalkan. Ma tarakna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan apapun urusan dalam kitab Allah, dalam hukum Allah, sesuatu apapun. Yang kedua, kamil, sempurna. Yang ketiga, am, umum untuk seluruh manusia. Tidak seperti hukum-hukum dahulu, hanya kepada yaitu kaumnya saja. Sebagaimana nabi-nabi Bani Israel, Isa, Musa, ya, dan seterusnya itu hanya untuk Bani Israel.
Wa bi'usti ila nasi kafatan. Adapun aku, kata Nabi, diutus untuk seluruh manusia. Bahkan jin, bangsa jin, diperintahkan untuk mengikuti hukum, yaitu yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Kemudian, apa tadi? Baqin akan langgeng. Ya, hukum Allah langgeng, tidak ada masa usainya. Kemudian yaitu yaitu wadih, jelas. Ya, hukum Allah adalah jelas, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ini yang kita takutkan. Ada 3 ayat berturut-turut. Allah ulang-ulang dengan kalimat yang sama dan konsekuensi yang ya semakin kuat dan semakin bahaya. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah fasik. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah zalim. Faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, maka dia telah kafir. Subhanallah, ya. Na'am, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, wajib kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berhukum, ya, dan tidak menyandarkan hukum kepada selain hukum Allah. Andai kata kita, Pak Bu, jamaah sekalian, mengatakan hukum selain Allah lebih baik, maka kafir. Atau sama sajalah, mau hukum Allah mau hukum selain Allah sama saja, maka dia kafir. Atau dia meremehkan hukum Allah, sudah lagi tidak, katakan hukum Allah sudah lagi tidak cocok di zaman ini, maka dia juga kafir. Ya, na'am, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan ini adalah, ya, tentunya Pak Bu, ikhwan jamaah sekalian, menegakkan hukum Allah kewajiban kita semua. Ini yang pertama harus kita pahami. Ya, Anda di rumah tegakkan hukum Allah. Ya, jangan langsung ketika kita ya mengatakan hukum Allah langsung otak kita kepada pemerintah, kepada imam. Lah, termasuk kita. Tapi Anda minum. Anda minum pakai tangan yang mana? Ya, Anda minum pakai tangan mana? Kalau Anda minum pakai tangan kiri, maka Anda tidak menegakkan hukum Allah. Hukum Allahnya pakai tangan kanan. Ya, wajib. Ya, Anda misalkan apa lagi? Ya, ada di antara keluarga Anda yang tidak salat, maka tidak tegak hukum Allah. Ada di antara putri atau istri kita yang tidak berjilbab, maka tidak tegak hukum Allah. Ada yang mencukur janggut, maka dia melanggar hukum Allah. Karena hukum janggut adalah wajib, yang benar. Aful liha wa qassus syawarib wa khaliful yahuda wal majus. Ya, biarkan janggut dan potong, yaitu kumis. Selisilah Yahudi dan Majusi. Tegakkan hukum Allah. Celana di atas mata kaki. Naam, ini hukum Allah. Izratul mu'min ila nisfi saqai. Celana seorang mu'min sampai pertengahan betisnya. Summa ilal ka'bain. Lalu sampai kepada, yaitu kepada mata kakinya. Fama asfala minal ka'baina fi finnar. Maka yang melebihi mata kaki, ya tempatnya di neraka. Ini hukum Allah. Naam, di keluarga, apalagi ya orang-orang yang mereka memiliki kepentingan untuk mengatur manusia, company, umum manusia. Maka jelas tentunya mereka lebih wajib, penekanannya lebih wajib, ya maksudnya penekanannya lebih utama lagi untuk menegakkan hukum Allah karena dia mengurus urusan manusia. Sementara urusan manusia ini sudah diurus dan sudah diatur oleh siapa? Rabbun Nas, Malikin Nas, Rabb dan Raja manusia itu Allah SWT dengan agama yang turunkan. Ya, dengan agama yang turunkan. Maka wajib atas pemerintah, subhanallah, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Betapa banyak orang yang semangat untuk menjadi pemimpin, tapi ingat pertanyaan terbesar nanti. Ya, apakah dia menegakkan hukum Allah di tengah manusia? Wah, ini musibah ini. Kalau hukum Allah tidak sampai tegak, la ilaha illallah. Membawa balai dan balai terhadap mereka. Ya. Kemudian masyarakat muslimin, hukum Allah yang tertinggi. Nah, ini penting juga. Jangan sampai juga ada sebagian menganggap hukum Allah itu sekedar potong tangan, kisos, cambuk, rajam. Yes. Itu adalah bagian dari hukum Allah. Tapi ingat, hukum Allah yang tertinggi adalah tegaknya kalimat tauhid.
La ilaha illallah, runtuhnya kesyirikan. Ya, maka kalau di satu negara masih ada ya misalkan kesyirikan, masih ada batu yang disembah, ya, masih ada air yang dikeramatkan, masih ada sesembelihan kepada selain Allah, masih ada kuburan yang didatangi, disambat-sambat dan dikeramatkan, ya, maka di sini kewajiban pemerintah untuk meruntuhkannya. Masih ada kesyirikan-kesyirikan di tengah umatnya, wajib meruntuhkannya. Karena hukum Allah tertinggi adalah la ilaha illallah. Begitu juga hukum Allah adalah menegaknya sunnah, tegaknya sunnah. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Nabi. Ya, dari keyakinan, ibadah. Jangan sampai ada bid'ah-bid'ah di tengah umatnya, di tengah masyarakatnya. Karena kalau bid'ah muncul berarti hukum Allah tidak tegak. Maka wajib bagi pemerintah untuk melarangnya. Karena mereka memiliki sultan. Man ra'a minkum mungkaran fayughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Dan sultan yanzi'u bil Qur'an yanzi'u bil sultan ma la yanzi'u bil Qur'an. Ada orang yang terkadang sadar dengan yaitu kekuatan sultan di mana mereka tidak sadar dengan Al-Qur'an. Dengan nasihat. Ya, maka jangan sampai ada tegak, apalagi sampai naudzubillah ada kesyirik, ada ya, termasuk juga ketika terjadi kemaksiatan. Yang ini minum khamar, yang itu berzina, yang itu membunuh, yang itu LGBT, homo. Ya, maka tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat, luar biasa Allah katakan contoh dalam salah satu hukum Allah ya, atau maaf sebelumnya. Setelah tauhid, hukum Allah adalah salat. Maka pemerintah maka orang yang memimpin satu yang masyarakat manusia jangan pernah membiarkan orang tidak salat. Ya, wajib memerintahkan masyarakat rakyatnya salat karena ini hukum Allah yang kedua. Lalu puasa di Ramadan, zakat, haji. Ya. Dan lurusnya tegaknya rukun iman, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan tegaknya hukum-hukum Allah ya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran agama, contoh tadi Masya Allah mencuri, ya membunuh, ya kemudian minum khamar dan seterusnya. Dan Allahu Akbar, hukum Allah hukum yang maha adil dan hukum yang membawa maslahat. Contoh kecil ketika Allah berbicara tentang qisas, Allahu Akbar. Semuanya tahulah ayat tentang qisas. Apa ayat tentang qisas? Ayat yang kalau mungkin kita baca ya apa namanya? Kita baca sepintas kita akan bertanya, masa sih? Apa ayatnya? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah Rabbuna jalla fi'ulah. Rabbuna wa khaliquna yang penciptakan kita, dia menggambarkan dan dia mengabarkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam kisas, ya, orang yang membunuh tentunya setelah mengikuti mahkamahnya, dicek and recheck, ditegak apa namanya dijelaskan, diperjelas benar apa tidak membunuhnya, karena apa membunuhnya, karena nanti pembunuhan pun berbeda-beda. Ada pembunuhan salah, ada disengaja, ya, dan seterusnya. Ada ya, maka kata Allah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dalam kisas ada kehidupan. Kok bisa ya? Bukankah kisas itu dibunuh? Orang yang membunuh dibunuh, mati dong. Kok Allah bilang ada kehidupan? Ya, kita yakin 100% dalam kisas ada kehidupan. Kok bisa? Ya. Ya, karena dalam hukum Islam kisas, Masya Allah, saya pernah melihat sekali kisas di kota Madinah. Biasa kalau ada kisas diumumkan ya, masyarakat Masya Allah berbondong-bondong ikut hadir. Ya, yang mau dikostos ditutup kepalanya begini. Dia duduk begini. Sambil dibacakan. Tentunya ini setelah melewati fase-fase ya, mahkamah-mahkamah. Kami dulu waktu kuliah punya bidang ilmu namanya qadha. Mahkamah yang paling rumit panjang masalah kisos. Karena ini kan urusannya darah. Darah dan nyawa ya. Maka ketika telah dipetuk
dia dipastikan bahwasanya dia berhak diqisas, maka diumumkan ya kepada masyarakat, kepada manusia ya untuk menyaksikan qisas. Berbondong-bondonglah, saya pernah ikut sekali di Madinah. Ya, ketika diumumkan lalu masih menunggu setelah itu ditunggu masih mungkin ada barangkali ada yang masih di keluarganya yang memaafkan, karena kalau satu saja memaafkan nggak jadi diqisas. Insyaallah Islam adil, ya. Baik, ketika sudah tidak ada maka al-gojoknya yang pegang ya, apa itu pedang gode itu, ya. Naam, dia langsung menghentakkan kepala ke sini, ya. Tergulinglah, muncrat darahnya. Subhanallah, orang-orang yang sekitarnya orang-orang yang tidak sedikit yang pingsan. Bahkan kita pun makan pun ya. Tuh Pak, ada apa di situ? Lihat, disaksikan Pak qisas itu oleh manusia. Satu yang mati, 1000 sejuta yang jerak. Satu yang mati, 1.000.000 yang jerak. Sehingga dia berpikir kalau mau membunuh aku nanti digitukan. Itulah makna walakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu ada kehidupan. Sekarang kan darah murah ya. Gara-gara receh tusuk. Benar? Hah? Gara-gara cewek bunuh. Gara-gara sengketa tanah bunuh. Gara-gara naudzubillah la haula wala quwata illa billah. Begitu murah darah di negeri kita. Bentar-bentar bunuh, bentar-bentar bunuh, bentar-bentar bunuh. Kenapa? Karena tidak tegak sehingga darah murah. Wallahi andai kata tegak hukum Allah, ya qisas di tengah masyarakat, di tengah umat, insya Allah Allah tidak akan pernah dusta. Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Maka kita ajak dan kita doakan semua kita untuk berhukum dengan Allah, dan kita ajak dan kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita, pemerintah-pemerintah kita diberikan hidayah oleh Allah SWT ya untuk Masya Allah senang, cinta dan berlapang dada untuk menegakkan hukum Allah yang sangat adil ya, yang tidak akan pernah mendolimi manusia dan masyarakat yang ada. Naam, terakhir silakan. Poin yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW sabda, "La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka desaklah ia ke tepi yang paling sempit. Hadis sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila orang kafir memulai mengucapkan salam kepada kaum muslimin, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengucapkan salam kepada kami. Bagaimanakah kami menjawab salam mereka? Maka Nabi SAW sabda, ucapkanlah wa'alaikum. Hadis sahih dari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, asal muslimin akumullah. Naam, yang terakhir dari hak-hak bara yang dituangkan oleh Ustadz kita dalam bukunya adalah haramnya, dilarangnya, tidak bolehnya kita memulai salam, mengucapkan salam, tahiyatul Islam, ya, penghormatan Islam terhadap orang kafir. Kenapa? Karena tentunya salam itu maknanya antara dua, antara doa atau kabar. Doa gimana Ustaz? Assalamualaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah atas kalian. Warahmatullah, juga rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan Allah. Atau kabar, Assalamualaikum, Allah assalam bersama kalian. Allah assalam, ya, yang memiliki nama assalam bersama kalian. Juga rahmatnya, juga keberkahannya. Tentunya hal ini ya mustahil adanya ya bagi orang kafir. Bagaimana mereka selamat? Sementara mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan maghdub, Yahudi waladdallin dan Nasara. Juga orang-orang musyrik yang lainnya. Ya, maka ma'asyar muslimin yang berhak untuk kita doakan selamat, rahmat dan berkah adalah muslim. Aslim taslam. Masuklah kau ke dalam Islam, kau akan selamat. Oleh karena itu syariat salam
Bila kita mulai, maka khusus tidak boleh, ya, kecuali kepada sesama muslim. Al-muslimu di antara hak-hak seorang muslim, idza laqitahu fasallim alaih. Bila kau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya, maka di sini ma'asyiral muslimin, ya Nabi melarang kita, la tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Nabi mengatakan, bukan kita ya. Ya, Rasul kita, kekasih kita, calon pemberi syafaat kita, pemberi petunjuk kita, dia yang terang-terang mengatakan, la tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Janganlah kau memulai Yahudi dan Nasrani mengucapkan Assalamualaikum kepada Yahudi dan Nasrani. La. Ya. Bahkan kata Nabi, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqih. Bahkan subhanallah, ya kalaupun kalian ketemu di jalan maka desaklah dia ke tempat yang sempit. Tentunya ini jamaah, tentunya ini dalam keadaan ketika Islam kuat, ketika Islam jaya. Jangan diberikan ruang sehingga mereka merasa terhina, dan kalau mereka ingin jaya ikut Islam. Kalau sekarang mungkin bos antum yang kafir. Ya, mungkin bos antum yang kafir, antum malah nanti dipecat ya. Hadis ini secara khusus kata para ulama Syekh Utsaimin mengatakan ini dalam keadaan Islam jaya. Tapi di sini juga ada apa? Dan di sini ada juga ada makna makna secara tersirat, yaitu ya jangan seorang muslim diberikan jangan seorang kafir diberikan posisi-posisi yang ya luas. Ya, justru jangan diberikan posisi apapun untuk ngurus kaum muslim. Kalau di jalan saja disempitkan, apalagi urusan kaum muslimin. Ini malah didukung jadi pemimpin. Malah diusung menjadi yaitu pemimpin yang memiliki urusan kaum muslimin, maka ini tidak diperkenankan. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana kalau kafir itu mengucapkan salam sama kita? Nah, wallahu alam. Kalau dia mengucapkan salam dengan kita dan ucapannya jelas, ya, assalamualaikum, maka bab adil di sini tegak. Ya, maka idza huyitum bi tahiyatin farudduhu wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diucapkan salam, maka ucapkan dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Taib. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka menjawab dengan yang lebih baik tidak. Minimal yang semisalnya. Ya. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Ini yang benar. Yang Allah alam, ini yang lebih kuat. Min babil adil kata Syekh Utsaimin. Ya, contoh orang kafir jelas bilangnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini untuk bab adil saja. Ya, karena kita tidak dolim, tidak boleh dolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh dikurang, enggak boleh tambah. Ya, itu min babil adil. Ya. Namun apabila mereka enggak jelas. Dahulu orang Yahudi kalau mengucapkan salam sama Nabi enggak jelas. Dan memang sengaja tidak diperjelas karena mereka inginnya mengucapkan assalamu alayka ya Rasul ya Muhammad. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Rasul ya Muhammad. Assalamu alayka. Assam bukan assalam. Yang artinya kebinasaan, kecelakaan. Ya. Maka Nabi katakan cukuplah olehku balas dengan wa'alaikum. Ente juga. Kamu juga. Ya. Nah, kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, ya maka cukup kita jawab wa'alaikum. Ya. Wa'alaikum. Maka itu barangkali ma'asyiral muslimin, mohon maaf barangkali belum selesai juga hari ini. Enggak apa-apa. Aisan ya. Masih berkaitan karena ini subhanallah ya bab yang sangat hari ini sudah mulai runtur banyak di tengah kaum muslimin. Ya, bab al-wala wal bara. Oleh karena itu mohon maaf bila terlalu panjang pembahasannya. Ya, sehingga hari ini pun belum selesai dan insya Allah kita akan lanjut nanti hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya, berhukum bermuamalah dengan orang kafir. Naam, karena nanti ada bab muamalah, ada bab interaksi secara zahir dengan mereka. Ya, apa saja yang dibolehkan, batasannya apa saja. Insya Allah akan dijelaskan pada waktunya.
Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah satu poin itu pembahasan terkait dengan hak-hak bara telah selesai dan tuntas yang disebutkan dan disyarah oleh Ustaz sebanyak 11 poin dari hak-hak bara, dan insyaallah untuk ke pertemuan berikutnya kita akan simak bersama dan mengkaji terkait dengan bagaimana bermuamalah dan berinteraksi dengan orang-orang kufar. Kemudian kami memberikan kesempatan pada sesi selanjutnya untuk persoalan jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Atmo di Kebumen. Ahlan Pak Atmo, silakan Pak. Silakan. Atmo di Kebumen, ya. Baik, betul. silakan. Silakan langsung pertanyaannya Pak. Menanyakan tentang surat Al-Imran ayat 100. Al-Mu'minun. Baik, Al-Mu'minun ayat 100 ya Pak? Ya, masih. Assalamualaikum. Halo, mohon maaf Pak Atmo. Subhanallah. Alangkah lebih baiknya mungkin Bapak baca supaya kami tidak atau khawatir salah. Tadi sebutkan nama suratnya juga apa? Al-Mu'minun, Ustaz. Al-Mu'min ayat 100. Nah, kami tangkap pertanyaannya, mudah-mudahan tidak keliru dan salah dari pertanyaan atau apa yang kami dengar. Bapak bertanya terkait dengan surat Al-Mu'minun ayat 100 ya. Al-Mu'minun ayat 100. Nah, sebentar, ini ada Al-Mu'minun ayat 100. Wajib. Tentang apa ini? La'ali amal salihan fima oh. Nah. Allah alam ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kita coba jawab. Kalau memang tadi Al-Mu'minun apa Al-Imran saya masih ragu juga. Tidak dibacakan ayatnya, kami juga khawatir salah. Salah ya. Kalau Al-Mu'minun ayat 100 tentang penyesalan orang-orang yang ya wafat. Nah. Namun yang wafat namun ketika hidupnya mereka tidak dekat dengan Allah. Baik itu dia kafir atau dia muslim tapi muslim yang tidak dekat dengan Allah SWT. Sehingga dia menyesal dengan penyesalan yang dahsyat tapi penyesalan yang tidak manfaat. Allah katakan dalam ayat sebelumnya 99, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Ya, sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ketika dia sudah melihat bagaimana ya dia dihadapkan dengan fitnah kubur, dengan na'udzubillah adab kubur, ya dia menyesali tentang ya apa-apa yang dia telah tinggalkan dari perintah Allah dan sebelumnya. Akhirnya dia menyesali dan dia meminta agar dikembalikan ke dunia. Ya, kata mereka, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku sejenak saja. La'alli a'malu salihan fimma tarakt. Barangkali aku bisa beramal saleh dari amal saleh yang aku dulu tinggalkan. Ya. Maka katalah, kalla, sekali-kali tidak. Mustahil. Selesai, terlambat. Nyesalnya udah terlambat. Nah. Makanya Pak jamaah sekalian kalau mau menyesal ya karena kekufuran, kemaksiatan kita sekarang, jangan nanti, enggak diterima. Ya, menyesalnya sekarang. Penyesalan yang membuat kita taubat kepada Allah. Kalau nanti nyesalnya enggak ada manfaat. Ya, kalla, sekali-kali tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailuha wa min bara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu adalah sekedar bualan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ya, dan mereka sudah dihadapkan dengan barzah, dengan alam kubur sampai tegaknya yaum yub'atsun, hari kebangkitan. Nah, tidak bisa kalau sudah mati ya sudah selesai ya. Itu wallah alam. Kalau memang ayat itu ya karena tadi kurang jelaskan ada suara. Nah, jazakumullah khairah. Demikian Pak Atmo di Kebumen. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya dan mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya kalau sudah masuk. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Tadi ini hamba Allah yang dari Jonggol. Ahlan, silakan Pak. Begini, kami udah bermitra dengan orang Nasrani dalam bisnis ya. Bermitra, baik. Gimana maksudnya bisnis dan kerjasama gitu kan. Cuman dia juga toleran kalau waktunya sholat dia mau kerja sendiri gitu kan. Baik, bahkan mengingatkan gitu kan. Nah, bermuamalah seperti ini dibolehkan nggak dengan ini gitu kan.
Baik Pak, insyaallah jawabannya. Oke. Ya. Jazakallah khair Bapak di Masya Jonggol. Allah. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus, akhi kita di Jonggol. Barakallahu fiik. Naam, ini nanti akan ada pembahasan di bab setelahnya tentang hukum muamalah ya bersama orang kafir. Maka, naam, kita mungkin dahulukan. Lihat di sini nomor 1, bolehnya boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa, jual beli barang, ya selama alat tukar barang dan barang dibenarkan menurut syariat Islam. Artinya bahwa ya interaksi dohir, ya kita menolong mereka ketika mereka misalkan terkena musibah, termasuk juga interaksi dohir dalam bisnis. Ya ini dibolehkan, ya. Tapi awas, jaga hati kita, tidak boleh ada kecintaan terhadap mereka. Tidak boleh interaksi dohir ini membuat batin kita terpaut. Ya, seakan-akan tidak ada pembatas antara kita dengan mereka. Lah, tidak boleh. Ada kecintaan, kita dukung dan sebagainya. Apalagi sampai kepada urusan ranah agama. Ya, maka adapun sekedar interaksi bisnis, ya kita misalkan entah dia kerja sama kita atau kita kerja sama dia atau kerja sama dalam sebuah bisnis atau kita berhutang atau berpiutang kepadanya, ini dibolehkan. Interaksi zahir seperti ini boleh, ya sebagaimana subhanallah itu pun dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan ya kisah yang masyhur bahwasanya Nabi tatkala wafat, ya baju besinya masih tergadai di orang Yahudi. Berarti di sini ada interaksi, yaitu dunia antara Nabi dengan orang-orang non muslim atau orang kafir. Maka insya Allah boleh, tapi ingat bahwasanya tidak ada sedikit pun kecintaan kita terhadap mereka, ya, dan juga ya dibatasi juga interaksi, jangan sampai kita ya terlalu berbasa-basi, berlemah lembut, ya cekakak cekikik dengan mereka, seakan-akan tidak pernah ada masalah, seakan-akan mereka tidak ada masalah dalam prinsip hidup mereka menurut kita, ya sementara mereka adalah kaum yang subhanallah tidak pernah sujud kepada Allah, kaum yang dimurkai oleh Allah, ya yang Allah katakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk ya di alam semesta ini yang tidak mau beriman kepada Allah. Naam, maka kalau sekedar yaitu interaksi jual beli, bisnis, atau mungkin ada kerjasama bisnis yang mereka hutang piutang dan sebagainya, gadai menggadai dengan mereka, maka boleh. Ya apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar kita yang di Jonggol, dan secara terperinci insyaallah pembahasan terkait dengan muamalah bersama orang kufar pada babnya kami akan bahas bersama di kesempatan pekan yang akan datang atau 2 pekan berikutnya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab yang kita bahas sekarang. Ya, baik. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pujianto, Pak Ustadz. Di mana Pak Pujianto? Saya di Jakarta. Baik, silakan Pak Pujianto pertanyaannya. Jadi begini, saya itu rumah saya aslinya kan di Surabaya. Nah, saya itu seringkali ketemu teman-teman yang di pesantren-pesantren begitu yang habis pulang. Nah, mereka ini menceritakan kisah-kisah soal katanya kiai-kiai yang khusus sampai yang menurut saya itu menyimpangnya begini Pak Ustadz. Dia bilang dia nggak perlu Jumatan gitu, tapi menyuruh murid-muridnya untuk sholat Jumat. Baik. Terus dia juga bilang bahwa saya bilang itu mana mungkin benar dengan yang dicontohkan oleh Rasul, nggak seperti itu. Terus dia katanya makomnya dia dengan kita beda gitu Pak Ustadz. Itu sebenarnya bagaimana Pak Ustadz? Nah, Pak. Terima kasih. Jazakumullah khair Pak Pujianto. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala. Subhanallah. Pertanyaan sederhana, remeh sekali. Kita tanyakan sama mereka. Siapa yang lebih mulia? Mereka apa Rasulullah? Kalau dia katakan mereka lebih mulia, ini musibah. Kufur. Siapa yang lebih mulia, mereka atau para sahabat? Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Kalau dikatakan mereka wali, mereka ulama, wallahi wali di atas seluruh wali Abu Bakar. Ya, dan ulama di atas seluruh ulama adalah para sahabat radhiyallahu an.
Dan sebelumnya ada imam mereka, sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Apakah pernah, ya, dalam kisah perjalanan hidup Nabi selama dia mukim di Madinah atau mukim di Mekah, ya, tidak berkenan safar. Kalau safar ya ada rukhsah untuk tidak salat Jumat. Ya, mereka, ya, Nabi SAW meninggalkan Jumat dengan dalih makomnya sudah makom Nabi, atau Abu Bakar dengan dalih makomnya sudah makom ulama sekaliber ulama tertinggi. Kalla, bahkan Nabi mengancam, man taraka thalatha juma'in tahawunan, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, tidak ikut salat Jumat, ya, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan tutup hatinya. Ya, itu satu. Kalau mereka tidak salat Jumat dengan mengatakan makom tertentu. Yang lebih lucu lagi, ya biasa orang kampungan biasanya, yang nggak bisa ngitung jam. Ya, yang lebih lucu lagi, kemana Syekh Fulan, kemana Kiai Antum? Nggak kelihatan salat Jumat. Oh, dia salat Jumatnya di Mekah. Ini gubrak Jaka Sembung. Gimana mau salat Jumat di Mekah? Ya, antum di sini jam 12, di sana jam 8. Ini Jaka Sembung bawa golok nih Pak. Ya, nggak nyambung. Di sini jam 12, di sana baru jam 8 di Saudi. Di Mekah itu baru jam 8. Orang baru kisik-kisik mata, baru bangun tidur. Ini lebih lucu lagi. Hanya masalahnya kan konsepnya ini loh kita ini. Konsep, ya, mereka, ya, menganggap ada anggapan ini ada Thariqah Sufiyah. Thariqah Sufiyah yang sesat tentunya, yang mereka mengklasifikasikan manusia. Ya, di mana ada fase manusia yang sudah kepada hakikat. Dan ada fase manusia yang masih syariat. Apa bedanya hakikat dan syariat? Kalau antum masih tahap syariat, berarti antum masih wajib sholat. Ya, wajib puasa, wajib terkena hukum-hukum Allah, ibadah-ibadah harian. Tapi kalau sudah sampai hakikat, dan mereka katakan kami sudah mukasyafah. Apa mukasyafah? Terbuka tabir dengan Allah. Hubungan yang sudah sangat kuat sehingga tidak lagi butuh, ya, untuk melakukan, ya, pretel-pretel urusan syariat itu, kata mereka. Lalu mereka terjemahkan ayat yang dengan kesesatan mereka terjemahkan. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah oleh kalian Allah sampai datang keyakinan. Betul ayat itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Para ulama maksudnya adalah maut, bukan keyakinan. Kalau Anda sudah yakin dengan yakin-yakinnya, sudah terbuka tabir dengan Allah, bukan itu maksudnya, sehingga katanya udah tidak lagi butuh ibadah yang syar'i, ya, ibadah amaliyah. Maka ini sesat. Ya, seakan-akan mereka lebih gagah dari Nabi yang tidak pernah meninggalkan salat Jumat, salat 5 waktu. Seakan-akan mereka lebih gagah daripada sahabat yang tidak pernah meninggalkan salat Jumat. Bahkan Nabi mengancam orang yang meninggalkan salat Jumat berturut-turut 3 kali, meremehkan, ditutup hatinya. Sesat. Ini satu dari sisi, ya, dajjalnya nih. Dari sisi dajjalnya yang mengklasifikasikan manusia kepada syariat dan hakikat. Kalau sudah hakikat maka gugur, ya, kewajiban atas dia karena dia sudah mukasyafah, terbuka tabir dengan Allah. Yang kedua, ini ceret-ceretnya yang di bawah. Di mana mereka gulu. Kan ini lagi sekarang ada apa? Kayak Majdum atau apa tuh yang sekarang lagi telanjang aja. Na'udzubillah. Ada di mana itu? Di Jawa apa di mana? Saya lihat di YouTube tuh. Dia telanjang aja. Cuma pakai sarung udelnya kemana-mana. Tapi ya Allah. Ya dia suruh ngusap mobilnya, diusap-usap dan nggak boleh diganggu. Ini kayak Majdum katanya. Apa sih ya Majdum? Nggak bahasa apa itu bahasanya. Ya wali katanya, wali. Ya wali nggak boleh salah dan apapun yang dilakukan jangan ditegur.
Saya lihat dia ngerokok, kucang kaki gini. Ya, makan suruh nggak boleh ngelarang makan apapun di warung orang. Ini musibah ini. Ini sikap gulu. Ini yang musibah juga ini. Makanya Nabi sangat melarang gulu. Iyakum wal gulu fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al gulu. Sikap gulu. Ya, sikap berlebihan dilarang keras dalam agama kita. Ya, fanatisme berlebihan. Karena itulah membinasakan umat. Makanya Nabi mengatakan, la tutruni, jangan berlebihan sama aku. Kama atratin Nasara ibnu Maryam. Sebagaimana Ibnu Maryam telah diperlakukan berlebihan kepada orang-orang Nasrani, innama ana abdun, aku manusia biasa kayak kalian. Makanya Faqul Abdullahi wa Rasuli, cukuplah kalian mengatakan tentang aku, Muhammad hamba dan Rasulullah. Makanya Abdullah bin Syikhir, ketika dia datang kepada Nabi, lama tak berjumpa dengan Nabi. Ketika dia lihat Nabi, senang. Dia bilang, ya khairana wabnu khairina, ya sayyidana wabnu sayyidina. Begitu, Abdullah bin Syikhir menyanjungkan Rasulullah. Dengan kalimat yang insya Allah itu benar. Ya khairana, wahai manusia terbaik di antara kami dan anak manusia terbaik. Ya sayyidana, hai Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Tapi Nabi nggak mau lebay ente, kata Nabi. Kata Nabi, kulu bi qaulikum au bi ba'di qaulikum la yastajibanakum syaitan. Ucapkan yang biasa-biasa aja, kata Nabi. Bahasa kita gitu. Ya, yang biasa kalian ucapkan atau sebagian kalian yang ucapkan itu Abdullah wa Rasulullah atau ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ya, jangan sampai setan nyeret kalian kepada gulu. Gimana kalau Nabi dengar sekarang ada orang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirul waghali. Musibah ini. Hah? Kalau Nabi dengar itu mungkin lebih marah lagi. Anta syamsun, engkau adalah rembulan, matahari. Anta badrun, engkau adalah rembulan. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Gubrak. Nabi akan marah lagi nih. Lebay. Nabi saja dikatakan anta khairana wabnu khairina. Kau orang terbaik, anak orang terbaik. Anta sayyidana wabnu sayyidina. Kau Tuhan kami dan anak Tuhan kami. Benar Abdullah bin Syikhir ngomongnya. Tapi Nabi cegah. Jangan lebay. Aku nggak suka tuh. Biasa-biasa aja sih. Bilang aja Abdullah wa Rasul atau ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ya, makanya salawat yang paling menyanjung Nabi dengan bersalawat yang paling yang paling bersih adalah salawat dan penyanjungan terhadap Nabi yang Nabi ajarkan. Yang kita kenal salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya itu kesesatan. Ya, kesesatan dari orang-orang yang ingin dipertuhankan, diangkat dan diagungkan, bahkan dia sudah sampai kepada derajat mukasyafah hakikat yang katanya sudah jatuh kepadanya yaitu tuntunan syariat. Dan kesesatan dari para pengikutnya yang gulu, bersikap gulu terhadap orang-orang saleh, sehingga subhanallah mereka menganggap maksum, apapun yang dilakukan tidak boleh ditegur, tidak mungkin salah, guru kami maksum, sementara akidah kita tidak ada yang maksum kecuali sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawaban dari penanya kita di Jakarta ya, Pak Pujianto. Semoga ini bermanfaat dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Kami masih berikan kesempatan via telepon. Kita sapa kembali untuk penanya berikutnya. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan saya di Pekanbaru. Di Pekanbaru, ahlan Pak. Silakan Pak. Mau tanya gini Pak. Silakan. Bacaan doa kita yang benar menurut sunnah Nabi, tolong bacakan Pak. Bacaan doa iftitah saja. Ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita Pak di sore hari ini? Enggak, ini cuma itu belum paham gitu cuma. Baik. Kita akan simak jawabannya Pak. Jazakallah khair. Bertanya Pak ya. Ya, sama-sama. Silakan. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan doa iftitah, pertama tentunya hukumnya sunnah ya, tidak sampai wajib apalagi rukun di dalam salat. Anda baca alhamdulillah, masya Allah, dan doanya sangat bagus. Tidak baca pun tidak membuat salat kita batal atau sujud sahwi karena wajib misalkan. Salat hukumnya sunnah. Adapun doa iftitahnya, konteksnya terdapat dalam beberapa riwayat ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Ya. Dan ini disebut oleh para ulama ikhtilafut tanawwu'. Ya, perbedaan lafaz
apa itu? Iftitah yang sifatnya bermacam-macam, bukan ketika ini lafadznya berbeda-beda, oh ini berarti mana yang lebih benar ya? La, semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Sehingga kita boleh membaca yang mana saja. Dan boleh memilih. Ya. Contoh di antara doa iftitah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji kama yunaqqa Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Satu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Satu. Yang kedua, subhanakallah bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Yang ketiga, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Naam. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kaum muslimin banyak yang maaf ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Itu yang ke berapa? Ketiga maaf. Ya. Yang pertama Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kemudian subhanakallah bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yang ketiga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Masalahnya di negeri kita ini, ya Bu, Pak, jamaah sekalian, Husain bertanya, kalau mau membaca ya satu doa iftikah, maka baca satu sholat satu riwayat. Jangan satu sholat dua riwayat. Ya, maaf ya, yang banyak kesalahan di sini kaum muslimin, ya. Mereka mengucapkan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Lalu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya. Itu riwayat yang lain, jangan dicampurkan. Anda mau baca yang mana? Mau baca Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai situ. Kalau Anda mau ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya, inna salati wa nusuki, itu panjang saja enggak hafal semuanya tuh. Ya, itu biasanya Nabi juga baca di salat malam. Jadi Allahu akbar kabirah sendiri, ini wajjahtu juga sendiri. Ya, jangan dicampur. Nah, masalahnya wallahu alam ini di negeri kita ya, di sini banyak yang menyampurkan dua riwayat ya, lalu dibaca dalam satu salat. Nah, saya arahkan Anda ya untuk membaca, kalau terjemahnya buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani. Ya, Sifat Salat Nabi, ringkasan Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani. Kalau bahasa Indonesianya, Masya Allah, punya guru kita Ustaz Yazid. Sifat Salat yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Juga Masya Allah, saya arahkan Anda kepada dua buku ini untuk memudahkan Anda mempelajari Sifat Salat Nabi. Nah, baik, jazakumullah khairan atas penjelasan dan arahan yang disampaikan Ustaz sebagai jawaban tambahan bagi Bapak yang bertanya di Pekanbaru, dan semoga bermanfaat bagi pendengar yang lainnya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, baik. Sebentar, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya khawatir terhadap hati dan pendidikan yang saya berikan kepada anak. Ketika anak saya banyak berinteraksi dengan teman-temannya yang notabene adalah bukan muslim. Seberapa jauhkah interaksi tersebut berpengaruh kepada pendidikan seorang anak, dan apakah menahan atau mencegahnya untuk banyak bermain bersama mereka adalah merupakan sebuah solusi? Jazakallah khair. Naam. Ya. Tentunya ini adalah salah satu kewajiban orang tua. Nah. Ya. Karena ya pertemanan itu berpengaruh. As-sahibu sahib katanya. Sahabat itu narik. Apalagi maaf, anak kecil belum ada rem. Nah. Ya, sehingga sampai kepada tahap di mana pertemanannya itu sampai kepada seakan-akan dia
atau menjadikan dia teman karibnya, teman sahabat penaknya, padahal dia di luar agama kita. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama saudara, temannya, kekasihnya. Falyanzur ahadukum amman tukhalil, maka cek and recheck dulu siapa yang akan dijadikan sebagai yaitu teman karibnya. Ya, perumpamaannya jelas kata Nabi seperti berteman dengan tukang misik atau pandai besi. Pengaruhnya sangat besar. Sementara ya anak belum memiliki batasan atau benteng atau rem. Oleh karenanya ya, kalau kita ya misalkan anak kita di lingkungan di mana ada orang kafir atau mungkin sekolahnya yang kita tidak bisa berlepas diri atau memisahkan anak kita dari orang kafir, ya, baik di lingkungan Anda tinggal di satu komplek atau di sekolah yang di situ pun ternyata ada orang kafirnya, maka Anda jelaskan batasan-batasannya. Ya, sekedar muamalah, bertemu, ya, selamat pagi, selamat sore, ya, sekedar bertemu, berinteraksi, ya, mungkin tegur sapa dan sebagainya, boleh. Tapi kalau dijadikan teman akrab, sahabat pena, tempat curhat, ya, bahkan dicintai temannya tersebut, ya, maka tidak. Ya. Dan bahkan kita nasihati anak kita, kalau bisa dia bisa menarik temannya yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Ya, menarik kepada jalan hidayah, itu Masya Allah. Jangan sampai malah terbalik, anak kita yang terbawa yaitu agama atau pemahaman mereka. Adapun kalau misalkan di Anda ya tidak ada kepentingan untuk tinggal di lingkungan sana atau tidak ada kepentingan, masih ada sekolah lain yang di sana 100% muslim, kenapa kita harus masukkan ke ya sekolah yang di sana ada orang-orang kafir, apalagi misalkan pengajarnya kafir dan seterusnya, maka tentunya agama lebih ya mahal daripada sekedar kita ya untuk urusan dunia harus menyerahkan urusan pendidikan kita ya terhadap orang kafir atau di sana ada interaksi-interaksi yang bisa membahayakan anak kita. Maka tentunya sekali lagi ya seorang ayah atau ibu ya harus batasi ya dan pahamkan ya tentang yaitu akidah al-wala wal bara dalam agama kita ya dan berikan batasan-batasan, sekedar muamalah ringan atau sekedar muamalah ya tegur sapa bertemu ya di kelas, nah itu ya bagaimana lagi ya, atau di lingkungan komplek ya gimana lagi. Tapi kalau menjadikan dia sahabat pena, sahabat karib, tempat curhat ya, kemana-mana berdua ya, belajar bersama mereka dan seterusnya sehingga tumbuh kecintaan, ini yang khawatir ya menjadi samar ya, sehingga subhanallah yang lebih jauh lagi khawatir naudzubillah anak kita ya justru malah terpincut dengan budaya dan agama dan akidah mereka. Wallahu alam. Ya wasallallahu Muhammad, mungkin itu ya. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika ada saudara yang non muslim sakit, lalu kemudian kami jenguk di rumah sakit, apakah ini diperkenankan atau diperbolehkan secara syariat Islam? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam, ya. Dibolehkan. Ya, sekedar menjenguk dibolehkan. Namun seyogianya ada tujuan dan niat ya dari kita menjenguknya atau menjenguk saudara kita yang kafir tersebut atau non muslim tersebut. Contoh, Nabi SAW menjenguk siapa? Pamannya. Apa tujuannya? Untuk Masya Allah, barangkali bisa membawa atau mengajak dia ke dalam agama Allah. Bahkan sampai Nabi mengatakan, Kul ammi kul la ilaha illallah. Wahai paman, ucap la ilaha illallah. Masya Allah, menawarkan Islam, mendakwahkan. Ya, termasuk Nabi mengunjungi gulam Yahudi. Ya sama, Nabi mengatakan, ya gulam kul la ilaha illallah.
hai gulam, ya, ucapkan la ilaha illallah. Ya maka ya bukan tentunya hak tidak apa di luar hak ya, karena di luar hak karena hak muslim sesama muslim adalah kalau dia sakit dijenguk. Itu hak muslim sama muslim. Adapun orang kafir ya tidak ada kewajiban. Namun ketika kita mungkin karena tadi ada hubungan keluarga dan seterusnya, ya kita ikut menjenguknya, namun jangan blank, tidak ada tujuan minimal. Walaupun barangkali Anda tidak ya katakan tidak semuanya orang mampu untuk langsung terang-terangan ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya, minimal dalam rangka menampakkan akhlak Islam. Ya menampakkan itu akhlak keindahan Islam. Ya, kita berjilbab dengan sempurna, masya Allah. Kita nasihati dengan cara yang baik, ya. Kita ucapkan ucapan yang baik, menampakkan akhlak Islam minimal tuh. Apalagi bisa sampai kepada mengajaknya ke dalam agama Allah SWT. Oh ini masya Allah. Ya Nabi ketika menjenguk gulam Yahudi, ya anak Yahudi yang terkadang membantu Nabi SAW. Taib, tatkala Nabi katakan, ya gulam kulail, hai anak kecil ucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Langsung Nabi berbingar-bingar, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, kata Nabi. Alhamdulillah, sambil berbingar-bingar wajah Nabi. Aku memuji Allah yang telah mengangkat dia dari api neraka. Masya Allah. Ya, masuknya dia ke dalam Islam adalah terangkatnya dia dari kubangan neraka jahanam secara abadan abada. Ya, maka itu insya Allah termasuk yang dibolehkan. Hanya saja sekali lagi jangan blank, tidak ada tujuan. Minimal tujuan untuk menampakkan akhlak Islam, ya, supaya dia tertarik dengan agama kita. Apalagi kalau terang-terangan kita ajak dia ke agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya menjadi jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga ini menjadi sebuah nasihat dan juga pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Saya kira sudah sangat jelas, ma'asyiral muslimin, pembahasan kita dari hak-hak bara yang merupakan kewajiban mutlak ya bagi seorang muslim berlepas diri dari ya apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT, baik perkataan, perbuatan, dan keyakinan, termasuk adalah orang-orang yang dimurkai dan dibenci dan dimusuhi oleh Allah SWT, dan mereka pun memusuhi Allah, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka ya sebagaimana telah dijelaskan, harus jelas ya di atas aturan main Islam ya dalam interaksi, dalam bermuamalah, ya termasuk juga di dalam perkara-perkara yang menjadi lunturnya naudzubillah keimanan kita dengan muamalah kita dengan mereka. Maka di sini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai luntur ya sikap barak kita terhadap orang-orang kafir dengan berlemah lembut, apalagi menyerahkan urusan kita kepada mereka, ya urusan kaum muslimin, urusan besar, ya mengucapkan salam dan seterusnya. Ini semuanya sudah diatur. Namun ini akan lebih disempurna dan akan disempurnakan nanti, karena ada sebagian mungkin memahami kalau gitu kita bom saja. Kalau gitu tetangga kita ini kita yang non muslim kita bunuh saja. La. Ya, nanti ada yaitu pembahasan yang pembanding ya dari sisi perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i dari sisi muamalah. Ya, apa saja yang dibolehkan dengan orang-orang kafir dari sisi muamalah zahir, insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.